Lalita, apa upaya petugas lalu lintas untuk mengurai kemacetan? Baik Maria, tentu saja upaya dari petugas kepolisian lalu lintas di Kabupaten Bandung, Jawa Barat ini mengupayakan mengatur lalu lintas terutama di titik kemacetan. Terlebih seperti yang Anda saksikan, jalanan semakin ramai di jalur selatan Jawa Barat ini. Ini adalah jalan penghubung Bandung menuju ke Tasikmalaya, serta Garut dan juga ada Ciamis hingga ke Jawa Tengah. Terlebih juga hari ini pun juga belum ada pelarangan untuk kendaraan kendaraan berat seperti truk dan lain sebagainya. Dan kami akan mengajak Anda untuk menyaksikan titik kemacetan di Jalan Raya Ranca Ekek. Ini adalah titik kemacetan yang perlu diwaspadai karena adanya pasar tumpah di Jalan Raya Ranca Ekek. Aktivitas pasar tumpah ini memakan sebagian badan jalan. Alhasil Anda harus mewaspadai jika melalui Jalan Raya Ranca Ekek, terutama di titik kemacetan pasar tumpah ini. Meski demikian, petugas kepolisian tentu saja bersiaga dan juga siap untuk mengatur lalu lintas agar jalanan para pemudik semakin lancar. Nah, sayang sekali untuk hingga saat ini, yakni 10 hari menjelang Hari Raya Idul Fitri, aktivitas pasar tumpah masih terdapat di Jalan Raya Ranca Ekek, yakni penghubung dari arah Bandung menuju ke Tasikmalaya serta Garut. Nantinya pada tanggal 3 Juli atau 3 hari menjelang Hari Raya Idul Fitri akan ada penertiban pasar tumpah, yakni pasar tumpah nanti akan dipindahkan ke jalur sebaliknya, yakni jalur Jalan Raya Ranca Ekek dari arah Garut menuju ke Bandung. Maria. Lalita, selain pasar tumpah, apa yang harus dilakukan pemudik di jalur selatan Jawa Barat? Selain pasar tumpah sebagai penyumbang kemacetan di kawasan jalur selatan Nagrek, Jawa Barat ini, para pemudik juga harus mewaspadai kondisi jalan alternatif yang terdapat di jalur selatan ini. Kami akan mengajak Anda di salah satu jalur alternatif di Kabupaten Sumedang. Kondisi jalan di sini sebenarnya tidak begitu baik, seperti terdapat lubang dan kemudian konstruksi jalan yang curam, seperti ada tanjakan dan juga turunan, dan inilah yang harus diwaspadai oleh para pemudik jika Anda pun juga akan memilih mudik hari ini ataupun besok atau besok lagi pemirsa. Dan kemudian selain jalan yang berlubang dan juga jalan yang curam, tepatnya di kawasan Parakan Muncang ini, sayang sekali juga yang perlu diwaspadai adalah rambu-rambu lalu lintas yang sangat minim dan juga minimnya penerangan jalan. Oleh karena itu, jika Anda memilih melalui jalur alternatif ini, sebaiknya Anda memilih waktu pagi hari, siang hari, hingga sore hari untuk menghindari kecelakaan yang biasanya sering terjadi di jalur alternatif Sumedang ini. Demikian laporan dari Cileunyi. Kembali ke studio, Maria Lizia. Dari Cileunyi, Jawa Barat, Lalita Ganda Putri, terima kasih. Kita ke Amanda di Cileunyi. Amanda, di manakah adanya titik rawan kemacetan dan apa penyebabnya? Ya, Zilvia, di sepanjang jalur selatan Jawa Barat atau khususnya tempat saya berada saat ini, yaitu di Jalan Tol Cileunyi ini masih terdapat beberapa titik-titik rawan kemacetan yang didominasi oleh banyaknya kendaraan-kendaraan berat seperti truk pengangkut barang maupun bus yang melintasi jalan ini. Dan untuk informasi selengkapnya berikut laporan dari rekan kami Aftian Siswoyo dan juru kamera Bayu Ramdhani. Bagi para pemudik yang akan melintasi jalur selatan sebagai jalur mudik Lebaran 2016, agar tetap waspada dan berhati-hati ketika melewati jalur ini. Jalanan yang menanjak seperti tanjakan Nagrok serta turunan Nagrek yang tajam dan berliku seringkali menjadi salah satu penyebab kecelakaan di jalur selatan seperti Cileunyi, Nagrek hingga ke Jawa Tengah. Dan untuk mengantisipasi kemacetan pada arus mudik nanti, kendaraan besar bermuatan berat seperti truk dan kontainer diminta untuk tidak beroperasi pada jalan nasional serta jalan menuju tempat wisata. Salah satu hal yang perlu Anda perhatikan ketika memilih jalur selatan sebagai jalur mudik Lebaran 2016 ini adalah
adanya kendaraan-kendaraan besar bermuatan berat yang melintasi sepanjang jalur Cilenyi, Nagrek hingga Jawa Tengah atau bahkan ke Jawa Timur. Dan kita ketahui bahwa kendaraan-kendaraan bermuatan barang ini melaju dengan kecepatan lambat sehingga bisa menjadi salah satu pemicu penyebab kemacetan yang terjadi di jalur selatan ini. Dan himbauan dari Kementerian Perhubungan menyatakan bahwa kendaraan-kendaraan bermuatan barang ini masih bisa terus melaju hingga 5 hari menjelang Idul Fitri. Atau bagi Anda yang hendak melakukan perjalanan di sebelum tanggal 1 Juli 2016, dihimbau untuk tetap waspada dan berhati-hati serta menjaga jarak aman agar terhindar dari kecelakaan. Selain itu, para pengemudi kendaraan bermuatan berat juga memilih untuk tidak beroperasi mulai 5 hari menjelang Lebaran nanti. Selain sebagai bentuk kepatuhan terhadap himbauan pemerintah, para pengemudi mengaku akan merugi apabila tetap beroperasi karena kemacetan panjang. Ya kita harus berhenti dan mengikuti peraturan pemerintah. Kalau kita jalan nanti kita juga rugi macet. Kalau macetnya lebih panjang lagi, mendingan kita di rumah aja, menunggu habis Lebaran baru kita jalan. Khusus untuk para pemudik yang akan melewati jalur selatan, Kapolda Jawa Barat menghimbau kepada setiap Kapolres untuk segera menyiapkan bengkel-bengkel atau montir dadakan untuk disiagakan di dekat lokasi-lokasi kemacetan, terutama di kawasan Gentong serta Nagrek. Selain menyiapkan bengkel dan montir dadakan, Kapolda Jawa Barat juga menghimbau untuk menyiagakan tim ganjal yang terkoordinir. Nah itu nanti kita tidak menyeragamkan dari tingkat provinsi, itu terserah inovasi Pak Kapolres. Yang penting terlihat, yang penting memang dia petugas resmi dan lain sebagainya. Bukan petugas resmi, maksudnya memang terkoordinir. Ya, jangan sampai nanti orang yang liar-liar. Para pemudik dihimbau selalu memperhatikan kendaraannya serta melakukan pengecekan secara menyeluruh sebelum melakukan perjalanan sehingga mudik tetap nyaman dan aman. Selamat mudik dari Nagrek, Jawa Barat. Aftian Siswoyo, Bayu Ramdhani, Roni Halim, Metro TV. Ya Zilvia, dengan melihat masih adanya titik-titik rawan kemacetan yang ada di sepanjang jalur selatan Jawa Barat ini, Kepolisian Resor Bandung ini telah menyiagakan sebanyak 400 personil yang nantinya akan disebar di beberapa titik-titik rawan kemacetan ini. Mereka selain berjaga, nantinya juga akan mendirikan pos-pos pelayanan yang bisa dimanfaatkan oleh para pemudik untuk beristirahat sejenak saat mengalami kelelahan. Ini tujuannya untuk menjadikan mudik tahun 2016 ini menjadi lancar dan juga meminimalisir terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan. Dari Cilenyi kembali ke Anda, Zilvia. Baik, Amanda Dasrul. Pemirsa, Pasar Tumpah, Sukamandi, dan Ciasem menjadi titik rawan kemacetan yang harus Anda waspadai saat melewati jalur Pantura, Subang, Jawa Barat. Namun sejumlah antisipasi telah disiapkan kepolisian untuk mengantisipasi kepadatan. Jika Anda melewati jalur Pantura non-tol, khususnya Subang, Jawa Barat, ada sejumlah titik rawan macet yang harus Anda waspadai. Di antaranya Pasar Tumpah di Sukamandi dan Ciasem. Di sini masih macet, Bu. Masih macet. Ya itu penyeberangan jalan, orang tuh mau simpang siur, ada yang nyebrang ke pasar, nyebrang juga ke pasar lagi. Ke kiri ke pasar juga, ke kanan ke pasar juga, Bu. Nggak terlalu kayak lagi ada tol Cipali, mah udah nggak terlalu macet bener. Cuman kalau orang pada belanja kali pasar, orang mau buka puasa situ, ya motor banyak, jadi selalu macet di sini tuh perapatan situ. Sejumlah pasar di jalur Pantura menjadi perhatian Polres Subang. 2 pasar diantaranya adalah Pasar Sukamandi dan juga Pasar Ciasem. Nantinya 2 pasar ini diprediksi akan menimbulkan kemacetan karena ada benturan antara pengendara pemudik yang akan melintas di jalur Pantura ini dengan aktivitas warga setempat di Pasar Sukamandi maupun di Pasar Ciasem. Polres Subang sendiri akan membuat antisipasi khusus, yakni dengan membuat semacam kanalisasi agar para penyeberang dari warga setempat ini tidak mengganggu aktivitas dari pengendara atau pemudik yang melintas. Kanalisasi adalah pengaturan agar warga tidak menyeberang secara sembarangan. Hal ini diberlakukan guna menertibkan lalu lintas warga dan pemudik. Untuk jumlah personil kita siapkan yang secukupnya untuk mengantisipasi kemacetan-kemacetan di titik-titik tersebut
Namun khusus di pasar nanti akan kita berlakukan kanalisasi sehingga orang yang menyeberang tidak sembarangan. Satlantas Polres Subang juga akan memperlakukan rekayasa lalu lintas dengan menutup sebagian besar jalur putar balik di sepanjang jalur Pantura Subang. Terdapat 141 jalur putar balik yang ditutup, 33 yang dibuka, dan 13 lainnya akan diberlakukan buka tutup sesuai kondisi lalu lintas. Jika memang kemacetan tidak terbendung, Polres Subang telah menyiapkan jalur alternatif bagi pemudik. Pemudik yang melalui jalur Pantura Subang dapat dialihkan melalui beberapa rute. Pertama, dari Potok Besi akan dialihkan ke Srengseng, Cipendei, lalu Kalijati. Kedua, dari Ciasem dialihkan ke Rancabango, Purwodadi, kemudian Kalijati. Ketiga, dari Pamanukan akan dialihkan ke Pegaden dan Cibogo. Ketiga rute ini akan menuju satu titik yang sama, yakni Cikamurang Subang untuk menuju Cirebon. Sejak beroperasinya tol Cikopo Palimanan, jalur Pantura Subang lebih banyak dipenuhi pemudik yang menggunakan motor. Berdasarkan data tahun 2015, pemotor yang melintasi jalur Pantura Subang saat mudik berjumlah 560.000 kendaraan, hampir 2 kali lipat kendaraan mobil yang berjumlah 360.000 kendaraan. Dari Subang, Jawa Barat, Tim Liputan Monitor Mudik Jalur Utara Jawa, Metro TV. Menteri Perhubungan Ignatius Jonan dan Menko Kemaritiman Rizal Ramli melepas keberangkatan pemudik motor yang menggunakan mode transportasi kereta api secara gratis di Stasiun Pasar Senen, Jakarta Pusat. Menteri Perhubungan Ignatius Jonan dan Menko Kemaritiman Rizal Ramli mendatangi Stasiun Pasar Senen. Kedatangannya guna melepas keberangkatan peserta mudik motor gratis yang menggunakan mode transportasi kereta api. Sebelum diberangkatkan, Jonan dan Rizal Ramli menemui dan bercengkrama dengan para pemudik yang sudah bersiap di dalam gerbong kereta berantas tujuan Pasar Senen Kediri. Untuk hari ini, Stasiun Pasar Senen memberangkatkan 187 peserta mudik motor gratis dengan kereta api. Sementara jumlah peserta pemudik motor gratis yang telah terdaftar dan akan segera diberangkatkan sebanyak 27.000 orang. 15.000 akan diberangkatkan dengan kereta api dan sisanya menggunakan bis. Sementara itu ribuan penumpang kapal motor Aditya asal Nunukan, Kalimantan Timur tiba di Pelabuhan Nusantara Parepare, Sulawesi Selatan. Sebagian di antaranya adalah tenaga kerja Indonesia yang bekerja di Malaysia selama ini. Kapal motor Aditya mengangkut sedikitnya 1.400 penumpang asal Nunukan, Kalimantan Utara. Sebagian besar di antaranya adalah tenaga kerja Indonesia yang bekerja di Malaysia. Mereka pulang ke kampung halamannya di berbagai daerah di Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat. Para TKI ini mengaku pulang lebih awal untuk menghindari kesulitan mendapatkan tiket dan terdesak-desak di kapal jika mudik mendekati hari Lebaran. Para penumpang kapal asal Nunukan umumnya membawa barang bawaan yang cukup banyak dan meski demikian kondisi kapal masih memungkinkan untuk mengangkut penumpang dan barang bawaannya.